pembahasan artikel selanjutnya, lalu akan diteruskan oleh Pak Sofan dari Ma'arif Institute. Monggo untuk pembicara pertama Bu Alimatul Kiptiah untuk menjelaskan lebih detailnya bagaimana artikel dan mungkin bisa menjawab keresahan-keresahan yang dirasakan oleh pembaca. Monggo Bu Alim, waktu dan tempat kami persilahkan, waktu sekitar 15 menit. Terima kasih Mas Yahya ya, dan juga semuanya atas waktunya ini. Dan ini saya lihat hanya 12 orang yang mendengarkan ya, jadi tidak terlalu banyak gitu. Oke. Saya sih berharap sebenarnya mereka-mereka yang 80% itu ikut mendengarkan ya, sehingga tahu seperti apa sebenarnya argumentasinya itu. Kan kita kalau di artikel itu kan hanya dibatasi sekitar 800 sampai 1000 kata yang kemudian kita sangat terbatas gitu. Baik, mungkin saya perlu cerita ya bagaimana juga kehidupan saya tentang berpakaian ya. Dulu saya termasuk orang yang sudah hampir pakai cadar tahun 90-an itu gitu ya. Namanya celana panjang itu haram dan sebagainya, rambut kelihatan satu itu saya nangis-nangis seolah-olah sudah masuk neraka gitu kan. Itu adalah saya dulu gitu. Sehingga kalau bergaul itu kalau tidak pakai akhi, ukhti itu kayak sudah mau masuk neraka kan gitu ya. Nah, dalam perjalanan waktu sikap-sikap normatif saya itu terus saya cari bagaimana sebenarnya sampai kemudian terakhir juga saya ke Iran gitu ya, yang mana yang tadi kemudian ada politik Iran itu tadi sebenarnya saya dipengaruhi juga ketika saya berkunjung ke Iran selama 10 hari di sana, yang saya lihat sejarah tentang revolusi Iran tentang pakaian perempuan itu kan sangat fenomenal sekali ya. Ada satu waktu pemerintahan itu melarang, tapi ada satu waktu pemerintah itu mewajibkan gitu ya, sehingga itu ada kepentingan politik yang ada di situ gitu. Kalau kemudian ada alasan-alasan ekonomi, jelas sekarang jilbab-jilbab yang panjang-panjang itu lebih mahal daripada jilbab-jilbab yang biasa gitu kan. Kemudian juga saya pernah dengar, walaupun saya belum pernah mengalami sendiri, ada kelompok-kelompok pengajian itu yang sekarang oke, gratis nanti, tapi sediakan kotak amal yang terbaikmu kan gitu ya. Nanti kemudian tapi di situ sambil jualan baju-baju besar yang harganya 500.000 ke atas misalnya. Nah, itu menurut saya sudah ada komoditas tentang selembar kain di tubuh perempuan itu sekali gitu. Nah, jadi saya itu termasuk orang yang sangat hafal An-Nur 31, Al-Ahzab 59, hadisnya Asma itu tahun 90-an itu sudah sangat mempengaruhi saya saat itu gitu ya. Nah, cuma begini juga ya, dari keilmuan dan juga sosiologis yang saya pahami itu kok ada apa ya? Menurut saya ada pergeseran penafsiran gitu tentang yang di situ kan memang ada kata-kata sopan gitu ya. Nah, sebenarnya juga awalnya itu kan yang disodorkan ke saya itu kan masalah cadar. Cadar adalah bid'ah kan gitu ya Mas Mas Azaki ya judulnya. Lalu kemudian saya tidak langsung kepada cadarnya, tapi karena perdebatan jangankan cadar, perdebatan jilbab itu sendiri juga masih kontroversi. Nah, sebenarnya kita awalnya mau mengarah langsung ke cadar, karena kan sekarang di pimpinan pusat Aisyah kan juga sudah mengeluarkan SK tentang bagaimana seragam ala Aisyah, yaitu seragam yang pakai biasa gitu, yang kayak yang saya pakai kayak gini gitu ya, tidak yang panjang-panjang gitu kan. Ibu-ibu Aisyah itu kan gelisah ya, karena banyak seragam-seragam Aisyah itu ketutup dengan jilbab-jilbab yang sangat panjang dan lebar itu gitu loh. Nah, kemudian juga kebetulan kan saya tahun kemarin melakukan penelitian tentang cadar di Mesir dan di Indonesia. Saya hidup di Mesir 10 hari untuk melakukan penelitian tentang cadar itu gitu. Saya bersama tim, ada Mbak Eni juga yang ada di dalamnya gitu ya. Lah, jadi banyak temuan-temuan yang saya temukan tentang selembar kain itu gitu loh. Nah, kemudian juga tentang antropologi berpakaian gitu ya, yang tentang antropologi berpakaian, yang mana kalau kita kan memahami ayat hadis itu kan tidak hanya tekstual, tapi kenapa kok ayat itu datang, kenapa hadis itu muncul, itu kan perlu kita pelajari secara burhaninya ya. Kalau dalam tarjih itu kan ada bayani, burhani, dan irfannya itu gitu. Nah, lalu kemudian memang ini tahun 2000
2011 kalau tidak salah ya, 2011 ini juga sangat kontroversi, tapi saat itu pendapat saya dimuat di Jakarta Post. Saya jadi people ya di Jakarta Post, kemudian salah satu argumentasi yang saya sampaikan, saya katakan gini, it was my religious clothing, but right now is my cultural and strategic clothing gitu. Nah, kata-kata itu juga sangat kontroversi sampai wartawan lepas dari Australia itu mendapatkan selamat dari Jakarta Post karena juga mendapatkan big comment ya terkait dengan pro dan kontra itu gitu. Bahkan di situ saya tidak komen apapun seperti yang sekarang ini, saya tidak terlibat ikut mengomentari di yang apa itu yang di ya. Siapa ya? Halo? Mungkin yang ngomong bisa di mute ya. Ya. Mungkin yang pendengar bisa di mute terlebih dahulu supaya fokus pembicaraan ke Bu Alim. Iya, oke. Ya, terima kasih. Nah, saat itu saya hidup 2 hari bersama wartawan Jakarta Post di Australia, di rumahnya, lalu muncullah 800 sampai 900 kata itu tentang kehidupan saya, dan kemudian memang yang menjadi kontroversi itu statement yang saya sampaikan tadi, yaitu it was my religious clothing, but right now is my cultural and strategic clothing, saya bilang gitu. Nah, itu salah satu argumentasinya kan misalnya tentang Anur, ulurkanlah jilbabmu ke tubuhmu. Itu ada yang menafsirkan, loh itu kan tubuh, kepala ini kan bukan tubuh, berarti tidak perlu ditutupi dong. Ada yang sampai argumentasi kayak gitu juga, gitu kan. Nah, makanya kemudian ada istilahnya jilbab Benazir Bhutto, jilbabnya Sinta Nuriyah, gitu ya, yang kemudian juga Ibu Aisyah dulu kayak gitu kan. Artinya ini kan juga mengalami evolusi tentang cara berpakaian itu gitu. Nah, intinya adalah dari perjalanan yang panjang tadi yang kemudian ya di dalam kemarin itu sebenarnya sih saya lebih cocok dengan judul keragaman dari Mesir ya, dari yang penelitian yang mereka apa yang mengatakan bahwa yang misalnya kayak gitu. Nah, itu namanya saya itu bukan sesuatu yang perlu saya berikan diri untuk statement yang terakhir tadi gitu. Nah, mungkin itu sekedar diskusi yang saya dan mungkin Pak Boy ada sedikit dan titik Anda dan memang itulah sebenarnya memang mencoba memilih mana ya kata yang tidak terlalu menyinggung anak, kita memilih apa yang menghormati ibu perempuan untuk bisa memilih agak sulit sebenarnya saat itu untuk mempersiapkan bahwa kira-kira tulis itu sih masih. Terima kasih untuk Bu Nadia atas perayaan yang sangat penting. Baik, untuk sekarang langsung Pak Boy, saya ditahu dalam kalau Bu Nadia dan komentar Facebooknya itu 90% tidak setuju. Pak Boy ini dapat setuju. Karena Pak Boy memulai dengan kisah yang bertemu dengan seorang teman yang mana pada pembicaraan bahwasanya di akhirnya itu menunjukkan bahwa sekolahnya adalah identitas Islaman di Nusantara. Meskipun juga memamerkan berbagai pandangan dari ulama dan presentasi awal mungkin para bahasa ini berlebihan untuk tertentu. Nah, untuk waktu silakan Pak Pradana Boy untuk mengulas artinya terkait dengan rangkaian dari Pak Pradana Boy. Baik, terima kasih ya Bu Alim dan teman-teman dari kita dan Mari terima kasih tentang persoalan pakaian. Jadi saya ingin menggarisbawahi beberapa poin saja. Jadi pertama, kenapa saya memulai dengan kisah atau cerita percakapan saya dengan Syekh Hasan Al-Amin. Sebenarnya ada satu fakta yang tidak saya tulis di artikel bahwa Syekh Hasan Al-Amin ini Syiah. Kalau saya tulis di artikel mungkin itu juga jadi faktor pemicu komentar ya. Nah, maka di forum ini saya ingin ceritakan bahwa Hasan Al-Amin ini Syiah dari Lebanon. Maksud saya dengan mengatakan dia Syiah itu adalah tentu kita punya gambaran bahwa rata-rata pemikir-pemikir Syiah itu kan sangat terbuka. Meskipun mereka punya pakaian yang seperti itu, tapi bahasa saya
yang saya suka dari mereka itu adalah pakaiannya seolah-olah sangat konservatif, karena kalau kita lihat pakaian seperti itu kan pikiran refleks kita sebagai orang Indonesia itu konservatif, tapi ternyata enggak. Nah, dia pakai kopiah, kemudian saya sapa seperti yang saya tulis di dalam artikel itu. Nah, tapi ada juga, tadi Bu Alim cerita tentang Iran. Kebetulan Januari kemarin saya juga sempat ke Iran, kurang lebih 2 minggu. Dan ada satu hal menarik tentang pakaian. Ternyata ada satu pemegang otoritas pendidikan, wakil menteri pendidikan, tapi dia membidangi hauzah. Karena di Iran ada 2 model pendidikan, yaitu pendidikan akademik, katakanlah seperti universitas, dan pendidikan hauzah. Nah, satu hal yang saya ingat dan lalu saya catat tentang percakapan beliau adalah beliau mengatakan jubah yang mereka pakai, kemudian turban yang mereka pakai di kepala itu bukan sembarangan. Untuk memakai pakaian seperti itu mereka butuh pendidikan minimal 6 tahun. Nah, itu maksud saya. Mari kita refleksikan di Indonesia. Siapa boleh pakai jubah? Siapapun boleh, kan gitu. Tidak ada batasan. Dan karena itu lalu secara sosiologis ada identifikasi di tempat kita ini pakaian dengan tingkat kesalehan, atau pakaian lalu secara sederhana mungkin juga agak serampangan dihubungkan dengan tingkat kedalaman ilmu. Sehingga kalau Mas Yahya itu nggak pakai kopiah dengan pakai kopiah, mungkin cara orang melihat juga berbeda gitu. Maka saya sengaja tidak pakai kopiah untuk menghindari kesan ustadz gitu. Nah, kemudian katakanlah pakai jubah dan tidak misalnya, itu kan juga mempengaruhi cara orang memandang kita. Jika seolah-olah yang pakai jubah itu religius, ilmunya dalam, pemimpin katakanlah dalam bidang keagamaan, dan menjadi sulit dalam konteks Indonesia apa betul-betul dia pakaiannya itu mencerminkan isinya, tidak seperti katakanlah dia usaha tadi yang untuk memakai turban dan pakai jubah itu mereka minimal perlu pendidikan 6 tahun, berarti tidak sembarangan. Maka di jalan-jalan yang kami lewati waktu itu ada kota Qom, Mashhad, Tehran, kami kemana-mana disertai oleh satu, ya itu tadi apa ya istilahnya, pokoknya guru agama itulah yang antar kami kemana-mana. Dan yang menarik adalah di banyak tempat yang kami singgahi, yang antar kami ini karena dia pakai turban dan pakai jubah, itu banyak dicegat orang. Lalu salah satu dari kami yang bisa bahasa Persia tanya, itu tadi pada ngapain orang-orang itu? Lalu dia cerita bahwa di Iran ini sudah jadi kebiasaan, kalau orang berpakaian seperti ini maka dia jelas ilmuwan agama. Sehingga di mana-mana tempat kalau orang bertemu dengan orang seperti itu ya langsung ditanya, mereka konsultasi persoalan-persoalan agama. Nah coba saya nggak tahu, Sofwan misalnya secara acak pergi ke stasiun Tanah Abang, ketemu orang berjubah lalu ditanya tentang fikih, kira-kira ngerti apa enggak kan? Belum tentu gitu. Karena di tempat kita siapapun boleh pakaian seperti itu. Maka poin saya yang saya tulis dalam artikel itu adalah lalu saya membedakan antara agama yang nilainya tidak pernah berubah dengan apa istilah saya itu, nilai agama sebagai nilai dengan pakaian sebagai kebudayaan. Nah, agama nilainya tidak pernah berubah, tetapi perwujudan nilai-nilai itu mungkin berubah, bukan mungkin, pasti berubah gitu. Sehingga tentang soal pakaian ini, saya setuju tadi dengan gambaran Bu Alim. Dulu saya waktu di kampung di Lamongan itu yang boleh disebut sebagai itu salah satu kerajaan Muhammadiyah di Indonesia itu kan ya di Lamongan itu. Dan biasa aja orang pakai jilbab ya, yang tadi oleh Bu Alim disebut apa, jilbab kerudung apa, Sintanuria itu, jadi ngelewer gini aja itu. Maka pertanyaan saya sama, apakah itu lalu kita menganggap ibu-ibu itu nggak ngerti agama, lalu sekarang bahwa pakaian yang begitu tidak syar'i. Nah, jadi ada agama yang nilainya tetap, tetapi implementasi
Kok putus? Halo Pak Boy, putus Pak Boy. Halo Pak Boy. Yang bercerita tentang yang meliput tentang Nabi mereka yang bilang ini saya ada dalam saya kalau Pak Boy bukan Pak Boy menunjukkan bahwa bukan itu Pak Boy itu lain tempat kita jadi juga di kota di Jakarta ada yang baru masih di laut yang bagi itu adalah sampai itu orang sampai yang kan tapi di dalam area yang mulai harus sudah pada aspek ini kenapa larangan ini istilah-istilah syar'i dan tidak syar'i dalam konteks pakaian. Mohon maaf, di artikel yang berikutnya ya, yang tentang ekonomi syariah, apa namanya, bisnis-bisnis syariah itu, saya juga menulis tentang hal ini, kira-kira melanjutkanlah. Tapi hal-hal yang sekarang ini disebut syar'i itu, syariah terutama ya, syariah. Mohon maaf kalau saya katakan, dalam pecanderaan saya dan pergumulan saya di lapangan, ternyata yang yang namanya syariah itu justru minus syariah. Jadi namanya aja syariah tapi tidak ada apa-apa di dalam syariah itu, hanya nama. Sehingga tentang pakaian ini pun saya curiga itu sebenarnya bagian dari marketing. Termasuk dulu saya ingat profesor apa belum apa dokter ya pokoknya yang dulu yang panggilannya Pak Sony ya, Reverson Baswin. Saya ingat persis dalam satu acara beliau mengatakan, nah itu semakin panjang jilbab, yang untung adalah pabrik garment di Amerika. Jadi sesungguhnya pakaian syar'i itu punya dilema juga kalau betul dia syar'i, kalau enggak, kalau betul dia syar'i maka dia menopang kapitalisme. Dia bilang begitu ya. Nah sehingga saya sendiri pernah mengalami satu ketika tahun 2017 lah, kebetulan saya kesempatan berangkat umroh ya. Di dalam kelompok saya itu saya melihat ada satu peserta itu yang sukanya pamer pakaian. Jadi jilbabnya itu mungkin harganya bisa 2 juta itu jilbab saja. Dari mewahnya dan Masya Allah. Tingkat-tingkatan jilbabnya apa ya. Pokoknya seperti. Nah, kenapa saya curiga begitu? Karena ketika tidak ada yang bertanya tentang pakaiannya, dia kayak lemes-lemes begitu. Tapi begitu ada yang nanya, wah jilbabnya kok bagus banget. Oh ini ceritanya dari pemuajang gitu. Orang itu hanya apa? Waduh jilbabnya bagus banget. Itu dia cerita harganya, cerita pesannya, cerita desainnya, segala macam. Nah, sehingga kata saya, memang dia pergi umroh ini salah satu motivasinya mau pamer jilbabnya. Gitu. Nah, ya itu negatif banget ya pikiran saya. Tapi maksud saya, kalau yang begitu lalu di level itulah yang syar'i, menurut saya remeh sekali agama ini kalau begitu. Jadi itu, kira-kira begitulah poin yang ingin saya sampaikan secara singkat. Nanti bisa kita lanjut lebih jauh dalam sesi. Terima kasih Mas Yahya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi intinya adalah nilai agama itu adalah universal. Sementara pakaian itu menyesuaikan budaya dan adat setempat. Di akhir tulisan di artikel yang ditulis oleh Pak Boy itu juga biasanya orang syar'i itu menganggap dirinya paling syar'i sehingga menganggap yang lain itu sebagai orang yang penuh dosa seperti itu. Nah, baik, kita langsung ke pembicara ketiga yaitu Bapak Sofan, Direktur Riset Ma'arif Institute. Mungkin bisa ditelaah dari segi saintifik seperti apa mungkin Pak ya. Baik, kepada Bapak Sofan, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Mas Yahya selaku moderator. Yang saya banggakan juga kawan saya, Pradana Boy, senior saya, Mbak Alimatul Kiptiah, yang cantik itu ya, kayak vokalis Nasidaria. Dan semua teman-teman yang bergabung baik dari IBTI maupun dari Ma'arif Institute. Saya sudah membaca ya artikel Mas Boy ini sama Mbak Alimatul Kiptian. Ya prinsipnya secara umum gitu ya,
saya setuju ya. Ya mungkin karena kita ini pikirannya sama kira-kira seperti itu. Hanya mungkin ada beberapa hal yang perlu saya kasih catatan gitu ya. Seperti tadi dijelaskan di awal bahwa dialog antara Mas Boy dengan Hasan Al-Amin yang dari Libanon itu memang menarik untuk dicermati. Apakah ada pakaian syar'i yang disebut syar'i itu yang seperti apa? Seperti itu kan. Kalau Mbak Alimatul Qibtiyah dalam artikelnya itu mengatakan bahwa kata syar'i ini sudah dikaitkan dengan hal-hal yang bersifat transenden, ya kan? Kalau tidak syar'i ya ke neraka, kalau pakaiannya itu syar'i sesuai dengan Islam ya masuk surga. Jadi ada stigma teologis karena persoalan-persoalan identitas pakaian itu. Nah, pada prinsipnya juga saya setuju dengan yang dikatakan oleh Mas Boy bahwa value atau nilai ya, norma-norma universal dari ajaran agama itu memang bersifat abadi, sementara kebudayaan hasil produk manusia itu bersifat temporal, bersifat partikular, bersifat relatif gitulah kira-kira ya. Nah, ketentuan syar'i yang seperti apa yang sesuai dengan syariat Islam? Mbak Alimah Al-Qibtiyah mengatakan bahwa pakaian syar'i itu ya pakaian yang tidak menggoda, pakaian yang nyaman dipakai, mengikuti standar etika dan kesopanan, bahkan di situ ada bahasa tidak dipaksa, kira-kira seperti itu. Jadi tidak dipaksa oleh siapapun, gitu kan. Nah, bagi saya tema ini sangat menarik, ya Mas Boy. Kenapa? Karena saya lihat dalam setiap gerakan penerapan syariat Islam itu bisa dipastikan bahwa perempuan berjilbab itu menjadi sasaran utama atau sasaran awal. Ya misalnya kita lihat di sejumlah negeri ya di Indonesia ini, wacana yang berkembang pertama kali untuk membuktikan kalau daerah itu betul-betul menerapkan syariat Islam ya dengan mewajibkan perempuan memakai jilbab. Nah, kira-kira gitu, ya kan. Jadi sasaran awal program penerapan syariat Islam itu justru perempuan, yang di situ saya melihat justru ada hal-hal yang bersifat sangat eksploitatif. Jadi agama dijadikan alat untuk mengeksploitasi perempuan. Nah, saya kira dalam kehidupan yang ramai seperti ini ya, ruang publik kita itu kan penuh dengan lalu lintas pendapat yang macam-macam. Ada yang kontra, ada yang setuju. Saya pikir ini bagus. Supaya apa? Supaya ada diskusi, ada argumentasi, jadi agar kita itu terhindar dari oligarki pendapat lah ya, atau otoritarianisme yang bisa mengancam akal sehat gitu kan. Nah, masyarakat kita ini masyarakat terbuka kalau saya meminjam istilah Karl Popper itu. Nah, terkait dengan wacana ini, saya kira amat sangat relevan kalau kemudian saya kutipkan seorang tokoh feminis ya kan, atau aktivis feminisme itu punya semboyan terkait dengan hal ini. Misalnya apa? Everything about Islam is political. Bahwa segala hal yang berkaitan dengan Islam itu mempunyai implikasi-implikasi publik. Nah, karena itu ia bersifat sangat politis gitu kan. Karena publik maka ia bersifat politis. Ada kepentingan-kepentingan. Kecuali misalnya hal-hal yang bersifat ritual ya kan, itu tentu kurang berkaitan lah dengan dunia yang ramai ini gitu kan. Nah, saya kira kegagalan syariat Islam di sejumlah tempat itu adalah menurut saya kegagalan juga menyesuaikan diri dengan visi moral universal itu yang disinggung oleh Mas Pradana dalam tulisan itu gitu kan. Nah, soal-soal seperti ini saya pikir menarik ya untuk didiskursuskan gitu kan. Kenapa? Karena perkara atau soal jilbab atau hijab ini harus dilihat dengan perspektif atau menggunakan perangkat keilmuan. Jadi tidak bisa kemudian semata-mata menggunakan perangkat keimanan. Kalau perangkat keimanan itu ya halal, haram, ini tidak sesuai dengan syariat Islam. Tapi kalau menggunakan perangkat keilmuan tentu berbeda gitu loh. Nah, karena itu bagi saya semua jenis pakaian
baik itu jilbab ataupun pakaian-pakaian yang dikenakan oleh perempuan, cadar, niqab, ya kan, atau laki-laki, bagi saya ya bersifat sekuler. Kenapa? Karena ia produk budaya. Mas Boy sudah mengatakan itu, karena ia produk budaya, maka ia bersifat sekuler. Kira-kira seperti itu. Nah, karena itu kalau kita baca dari berbagai sumber atau literatur, memang secara historis bahwa berbusana atau menutup aurat bagi perempuan itu, kalau saya membaca tulisan Mbak Alimatul Qibtiyah, tradisi berhijab ini kan bukan hanya dipraktekkan oleh umat Islam, tetapi juga dipraktekkan oleh orang Yahudi, orang Kristen, gitu kan. Bahkan di berbagai sumber literatur yang saya baca, jauh sebelum agama-agama Semit ini atau agama-agama profetik ini, warisan Ibrahim itu ya, itu justru mereka dari berbagai sudut belahan bumi ini, untuk menyebut beberapa diantaranya, misalnya Assyria kuno kalau nggak salah, yang sekarang disebut dengan Irak itu ya, atau misalnya Bizantium, Persia, Mesir, Romawi, itu sudah memerintahkan para perempuan itu untuk mengenakan hijab ini. Misalnya di beberapa tempat tertentu ya, misalnya di Assyria itu mereka perempuan diwajibkan untuk mengenakan hijab hanya untuk membedakan dengan mereka perempuan yang biasa. Jadi umumnya perempuan yang mengenakan hijab ini adalah perempuan dari kalangan bangsawan, gitu kan. Tetapi berbeda juga dengan misalnya di Yunani. Kalau di Yunani itu perintah untuk mengenakan hijab itu bisa dipakai oleh perempuan bangsawan, bisa dipakai oleh perempuan biasa. Nah, maksud saya dari agama-agama Semitik, Yahudi, Kristen, kemudian Islam, karena mereka itu lahir di Timur Tengah, maka saya kira wajar jika ketiganya itu memiliki kesamaan ajaran, kemudian norma, dan tradisi keagamaan, termasuk salah satunya adalah tradisi hijab ini, gitu kan. Dan itu saya kira agama-agama Semitik ini tidak lepas dari pengaruh-pengaruh kerajaan-kerajaan besar atau tradisi Mesopotamia tadi itu. Karena Persia atau Bizantium lah sebenarnya yang memperkenalkan Arab itu dengan tradisi hijab itu. Nah, bagaimana dengan di Islam misalnya? Nah, saya pikir dalam Islam sendiri tidak ada kesepakatan tunggal, baik di kalangan ulama maupun di kalangan ahli hukum atau para fuqaha itu, tentang kewajiban berhijab buat perempuan muslimah, gitu kan. Jadi ada yang mewajibkan, ada yang tidak mewajibkan. Ada pula yang mungkin aturan-aturan itu sangat ketat. Kenapa? Karena itu dianggap diilhami oleh perintah-perintah normatif yang ada di dalam Al-Quran. Seperti tadi Mbak Alimatul Qibtiyah bilang, misalnya di surat An-Nur ayat 31, kemudian ada Al-Ahzab, ada An-Nahl, dan lain sebagainya itu. Tetapi menurut saya pikir tujuan atau fungsi daripada berpakaian itu adalah ya sesuai dengan makosidus syariahnya, yaitu menutup aurat, gitu kan. Nah, menutup aurat yang seperti apa, gitu kan, dilakukan dengan jenis apa saja, saya pikir tidak masalah. Misalnya dengan jilbab, bisa juga dengan pakaian jin yang sering dikenakan oleh Kang Boy, itu suka sekali pakaian jin, gitu kan. Bisa dengan baju misalnya atau baju koko, ya kan. Asal itu menutup aurat, bagi saya itu tidak masalah, bisa juga disebut sebagai busana muslimah, gitu kan. Nah, saya pikir penting juga untuk dijelaskan di sini, kenapa sih sejak dulu itu di Indonesia para ulama dan kiai-kiai besar yang sangat alim, yang mumpuni ilmunya itu misalnya, itu tidak pernah meributkan soal jilbab atau busana yang bersifat syar'i. Karena saya rasa beliau-beliau itu menganggap bahwa ini bukan masalah besar, ini bukan masalah fundamental, bukan masalah yang bersifat substansial dalam Islam. Karena itu mereka beranggapan bahwa sepanjang busana yang dikenakan itu menutup aurat dan sesuai dengan ukuran misalnya dan kepantasan, sesuai dengan norma-norma yang disepakati bersama, yang berlaku di masyarakat setempat, maka saya pikir itu sudah sangat Islami, bahkan sangat Qur'ani. Karena itu dulu para istri-istri kiai, kemudian putri-putri kiai, para santriwati-santriwati itu yang dikenakan apa? Saya pikir bukan jilbab,
tapi kerudung gitu kan, jarik gitu kan, kebaya gitu kan. Ibu saya masih memakai kebaya karena memang dia hidupnya zaman dulu. Jadi dia memakai kebaya. Kalau pakai jilbab seperti orang-orang sekarang malah nggak pernah. Yang dipakai itu adalah kerudung sesuai dengan budaya setempat gitu kan. Nah, saya pikir terakhir soal aurat misalnya. Saya membaca bukunya Kiai Haji Husain Muhammad. Aurat itu menurut beliau itu sesungguhnya bukan terminologi agama kok, ya kan? Artinya apa? Batasannya itu bukan ditentukan oleh teks-teks agama. Aurat itu sama dengan aib gitu. Kalau saya misalnya gundul, tapi kalau kemudian saya tidak ingin dilihat oleh Kang Boy, saya tidak ingin dilihat oleh Kang Yahya, maka saya menutupi kepala saya itu dengan topi. Kenapa? Saya tidak ingin teman-teman saya itu melihat bahwa saya gundul. Kenapa saya tidak pede, tidak confident gitu kan? Jadi itu soal aib sebenarnya gitu kan. Nah, karena itu aurat itu lebih kepada terminologi sosial atau budaya yang sangat relatif itu gitu kan. Karena itu perintah menutup aurat adalah dari agama, tetapi batasan mengenai aurat itu ditentukan oleh pertimbangan-pertimbangan kemanusiaan, pertimbangan-pertimbangan budaya dengan berbagai aspeknya. Nah, saya kira dalam menentukan aurat laki-laki atau perempuan itu diperlukan mekanisme tertentu yang akomodatif dan responsif terhadap nilai-nilai yang berkembang di masyarakat. Saya pikir ajaran agama itu ya Mbak Alimatul Kibriyah itu muncul karena merespon pengalaman manusia yang bersifat spesifik. Maksud saya sesuai dengan situasi dan kondisi saat itu, gitu kan? Atau dalam bahasa lain mereka itu memiliki konteks kesejarahan tertentu. Jadi kita perlu memahami kembali teks-teks itu dengan perangkat keilmuan, bukan dengan perangkat keimanan. Karena kalau dengan perangkat keimanan itu pokoknya ini benar, yang lain salah, kira-kira seperti itu. Nah, saya kira itu semua dibutuhkan metodologi atau bahasa Mbak Alimatul Kibriyah itu ini bukan sekedar bisa didekati dengan pendekatan bayani, perlu pendekatan burhani, perlu melibatkan dari berbagai lintas disiplin keilmuan, misalnya sejarah, ya kan, atau antropologi, sosiologi dan lain sebagainya. Saya pikir itu dan saya prinsipnya bersetuju dengan pandangan Kang Boy, saya bersepakat dengan pandangan Mbak Alimatul Kibriyah. Terima kasih Mas Yahya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Sofwan atas penyampaiannya. Mungkin pertama saya bertanya dulu ya, sebelum nanti para pemirsa atau yang bergabung dalam Zoom ini, karena kebanyakan dari yang tidak setuju itu berangkat dari teks, yaitu spesifiknya dari hadis yang dari jalur Aisyah, yang mengatakan bahwasanya Rasulullah pernah memberikan isyarat terhadap batas aurat perempuan, yaitu illa hadza wa hadza, yaitu muka dan telapak tangan. Jadi pertanyaan saya, adakah batas yang bisa diterapkan secara universal dalam dunia Islam misalnya? Misalkan dunia Islam sepakat bahwasanya aurat perempuan itu seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Apakah mungkin ada batas-batas tertentu yang disepakati? Karena saya lihat dari pembicaraan tadi itu batas aurat itu bisa menyesuaikan dengan kondisi. Nah, bahkan Syahrul pun pernah mengatakan dalam teori hududnya itu, karena dia tinggal di Eropa, konteks ketika itu perempuan berbikini itu tidak apa-apa, karena memang tradisi atau budaya di Paris atau Perancis ketika itu memungkinkan untuk itu. Jadi mungkin kita berangkat dari teks dulu, mungkin dibahas dari asbabul wurudnya, mungkin dari ketika Rasulullah menunjukkan batas aurat seorang perempuan dari hadis jalur Aisyah, lalu bagaimana itu, apakah bisa diterapkan secara universal bahwasanya di negara Islam seorang perempuan itu wajib menutup seluruh badan kecuali muka dan telapak tangan, karena memang perdebatannya di situ bermula dari teks dulu. Mungkin bisa dijelaskan sebelum masuk ke pertanyaan.
Bu Alim dulu mungkin ya. Pertanyaannya ketika Nabi bilang gitu, itu kepada Asma itu dia sebagai orang bangsawan atau dia sebagai seorang muslimah? Ya kan? Karena kan kalau di dalam asbabul nuzulnya ulurkanlah jilbabmu supaya kamu dikenal, itu kan ya salah satu dia tidak pakai karena dia kemudian dianggap budak kan. Itu kan juga sebenarnya ada persoalan kelas tadi menurut saya gitu. Jadi ada persoalan kelas yang mana belum tentu Nabi mengatakan itu kepada Asma itu karena dia seorang muslimah gitu. Tapi karena dia adalah istri dia keluarga Nabi yang harus dihormati dan cara berpakaiannya itu harus begitu gitu. Nah ini kan kadang-kadang terlepas daripada kajian-kajian yang ada itu ya. Jadi gini ya, saya tuh titik balik saya perubahan pemikiran saya itu dari kejadian begini. Saat itu Bu Alim tolong dihidupkan. Mbak Alim soalnya nggak dengar Mbak Alim. Oh nggak dengar sudah? Sekarang dengar? Ya sudah. Oh yang tadi dengar nggak tadi? Belum. Tadi yang kalimat sebelumnya belum. Tolong diulang dari Jadi begini. Titik balik. Oh titik balik, oke ya. Jadi tentang pertanyaan Nabi kepada Asma tadi kan mungkin perlu dikritisi ya. Itu pertanyaan sebagai dia karena sebagai istri sebagai keluarga Nabi yang bangsawan atau yang terhormat atau dia sebagai muslimah gitu kan. Nah itu juga perlu dikritisi juga gitu. Nah yang kedua itu untuk merefleksikan itu begitu di daerah saya itu ketika lebaran jelas nggak? Halo. Agak hilang lagi Mbak, agak putus-putus. Udah Mbak. Tolong yang tidak berbicara di mute supaya jelas. Halo. Oke, jadi begini, dalam satu masyarakat di mana saya kecil di situ ya, itu ketika habis Lebaran mereka kan saling bersalam-salaman ya setelah keluar dari masjid itu, laki-laki perempuan saling bersalam-salaman gitu kan. Bahkan ketika di jalan, Pak D, lahir batin ya gitu, laki-laki perempuan tuh biasa gitu. Tetapi saat itu ketika kami masuk ke salah satu rumah kiai di depan masjid itu cara salamannya itu langsung dipisah, laki-laki dipisah, laki-laki sendiri, perempuan sendiri. Pertanyaan saya adalah kenapa sih Pak Kiai ini memperlakukan dia dan keluarganya seperti itu, tetapi kenapa dia tidak memperlakukan hal itu kepada orang-orang awam yang di luar masjid sana? Dalam arti dalam pengajian-pengajiannya, dia tidak pernah mengatakan salaman dengan laki-laki dan perempuan itu haram. Nggak pernah itu didengar dalam kelompok pengajian-pengajian yang ada ketika dia di masjid. Tetapi ketika dia memperlakukan orang untuk datang ke rumahnya, ini tahun 2006 loh ya, sudah tahun 2000 gitu loh. Itu dia pengen diperlakukan secara berbeda, secara istimewa, yaitu laki-laki dipisah, perempuan dipisah. Nah ini adalah menurut saya satu fenomena yang kita bisa membaca bagaimana sih sebenarnya ada unsur kelas, ada unsur budaya ketika kita juga melihat persoalan pakaian tadi gitu. Maka kadang-kadang kalau saya ditanya ya, kamu kan saya pakai jilbab gitu. Ini adalah simbol kebebasan saya. Ya, saya punya ini adalah tubuh saya sendiri. Saya punya kebebasan untuk menentukan bagian tubuh mana yang saya tutup atau tidak sesuai dengan kenyamanan saya. Karena saya nyaman pakai jilbab ya, saya akan menentukan seperti ini gitu. Mungkin kalau generasi sekarang tidak mengalami ya. Saya dulu kan dari pendidikan guru agama SMA saya. Tapi saya pakai jilbabnya tuh hanya sampai Kamis. Jumat, Sabtu kalau pakai pramuka nggak pakai jilbab itu. Nah persoalannya apakah guru-guru PGA saya, pendidikan guru agama loh ya, itu mereka nggak paham An-Nur 31 Al-Azhar 59. Kenapa ini baru muncul tahun 90-an sekian setelah revolusi Iran gitu. Jadi banyak pertanyaan-pertanyaan reflektif dalam hidup saya itu tentang selembar kain ini gitu.
Dan dalam kehidupan saya sih, saya pernah sangat eksklusif ya, sangat merasa diri paling benar dan itu menyakiti banyak orang. Gitu. Maka sebenarnya kalau saya sih, kalau ada ukti-ukti ahwat-ahwat atau ikhwan yang berpendapat bahwa yang syar'i adalah yang kayak gini ya monggo silakan saja. Tapi nggak usah kemudian memaksakan pendapat itu kepada orang lain dan menghakimi orang yang memilih bahwa misalnya kayak saya tadi pendapat itu, oh itu nggak bisa, itu nggak tahu agama, itu jangan begitu menurut saya gitu ya. Karena saya pernah pada posisi yang mungkin dirasakan oleh 80 orang yang tidak setuju dengan saya. Ya. Saya pernah pada posisi psikologi agama yang mana saya ini adalah paling benar, ini adalah, nah ketika ada yang mencalon itu ya sakit hati banget gitu loh. Nah, tapi yang mungkin kita harapkan ya sudahlah, kita saling menghargai pendapat yang ada. Kalau kemudian dari Tarji, dari IC yang mempunyai pendapat bahwa ya sudah, kita tidak perlu pakai cadar, ya kita hargai. Itu sih poin saya Mas Yahya ya. Sehingga ada memang beberapa pertanyaan-pertanyaan yang tekstual itu juga perlu kita kritis. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin ada tambahan dari Pak Pradana atau Pak Sofan terkait ini. Sekali lagi yang tidak mendapat giliran bicara, silahkan matikan audionya. Ada suara mengaji itu. Ngaji. Hostnya dari Ma'arif Institute bisa mute-kan. Host bisa mute semuanya. Ya. Oke. Ya. Pak Boy. Saya kebetulan ngutip sebuah buku. Ini saya tunjukkan bukunya. Nah ini. Bukunya ini. Jadi apa ini? Muhammad Al-Ghazali. Nah, ini komprehensif, lumayan komprehensif membahas tentang batasan-batasan jilbab, batasan-batasan aurat perempuan. Nah, yang ingin saya kutip adalah Syekh Muhammad Al-Ghazali. Jadi ini bukan Al-Ghazali ya, yang klasik itu bukan, tapi beliau ulama kontemporer menulis dalam buku yang tadi saya tunjukkan. Beliau mengatakan Rasulullah sendiri telah menyaksikan wajah-wajah wanita terbuka dalam pertemuan-pertemuan umum di masjid dan di pasar, tetapi tak pernah diberitakan apakah wajah-wajah mereka ini ditutup. Nah, ya. Kemudian ada pertanyaan yang sebenarnya bagi orang yang berpikir akan sangat menohok dan lalu kesombongan yang disebabkan oleh pakaian itu akan tidak dilakukan, karena Syekh Muhammad Al-Ghazali ini menulis, apakah kalian lebih merasa membela kehormatan agama daripada Allah dan Rasulnya? Nah, jadi menurut saya ini pernyataan yang sangat bukan hanya keras tapi juga sangat kuat untuk mengatakan bahwa beragama itu jangan berlebih-lebihan lah gitu, sehingga kalau yang seharusnya jilbab, yang seharusnya dibuka lalu ditutup dengan alasan agama atau syar'i itu, saya bisa menyimpulkan Syekh Muhammad Al-Ghazali ini mengatakan kalian sebenarnya berlebih-lebihan di dalam agama. Nah, kemudian lainnya adalah dalam sebuah riwayat disebutkan suatu ketika dalam sholat hari raya. Nah ini juga disebutkan sholat hari raya di lapangan. Nah ini tidak ideologis ya, cuma memberitakan. Nabi Muhammad bersabda kepada kaum wanita. Nah ini bukan soal substansi hadisnya, tapi konteks di mana hadis itu lahir menjadi sangat menarik. Karena di situ Nabi mengatakan bersedekahlah karena banyak dari kalian adalah kayu bakar api neraka. Mendengar sabda itu, seorang perempuan yang berwajah coklat ya. Jadi poinnya adalah berwajah coklat. Kemudian bertanya, mengapa kami menjadi seperti yang engkau lukiskan itu, wahai Rasulullah? Kemudian Nabi menjawab, begini. Tapi yang menarik bagi para ahli hadis adalah bagaimana seorang perawi bisa mengetahui bahwa wajah wanita itu coklat. Nah gitu. Maka jawaban yang diajukan oleh para ahli hadis itu adalah
Tentu saja perawi itu tahu karena perempuan ini tidak menutupi wajahnya. Nah, itu. Nah, dari sinilah lalu Muhammad Al-Ghazali menyimpulkan bahwa tidaklah mungkin peristiwa itu bisa digambarkan sampai ke wajahnya, manakala perempuan-perempuan yang mengikuti sholat hari raya bersama jamaah dengan Nabi Muhammad itu menutup wajah-wajah mereka. Kemudian kita ke surat Al-A'raf ayat 26. Nah itu. Ya 26 di situ disebutkan ya Bani Adama qad anzalna alaikum libasan. Dan kemudian di situ disebutkan tujuannya adalah yuwari sawatikum warisa walibasut taqwa dalika khair dalika min ayatillahi la'allahum yadhakkarun. Wahai anak cucu Adam, telah kami turunkan kepada kamu semuanya pakaian yang menurut auratmu dan juga pakaian sebagai perhiasan, dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Nah, dari sini maka di artikel itu saya mengutip pandangan, menimbulkan pandangan ya, dengan mengutip berbagai pandangan, sehingga saya simpulkan bahwa ada fungsi pakaian, ada 3 fungsi pakaian dalam Islam. Pertama adalah sebagai penutup aurat, kedua sebagai perhiasan, dan yang ketiga adalah sebagai pelindung gitu. Nah, ketika menafsirkan tentang libasut taqwa itu ternyata kalau saya memahami libasut taqwa itu analogi gitu ya, analogi bahwa bukan pakaian secara fisik, tapi ada juga seorang mufasir yang menafsirkan pakaian takwa itu ya betul-betul pakaian dalam arti fisik, bukan dalam arti substantif, tapi betul-betul pakaian dalam arti fisik, bukan pakaian takwa dalam arti baju koko gitu ya. Nah, tapi pakaian takwa itu artinya ketika orang berpakaian, kemudian pakaian itu memenuhi fungsi-fungsi tadi itu, tidak ada lain di dalam dia berpakaian kecuali untuk memenuhi 3 fungsi tadi itu, maka itulah pakaian takwa. Karena itu di akhir tulisan tadi Mas Yahya kan sudah mengutip sedikit ya, saya katakan seandainya pakaian itu pun secara syar'i memenuhi kriteria menutup aurat, sopan, tapi pakaian itu menjadi sarana kesombongan, maka itu menjadi problem dan menjadi haram. Bukan pakaiannya yang haram, tapi karena pakaian itu dijadikan sebagai sarana kesombongan sehingga keharaman itu terjadi di situ. Maka ini kan berkaitan dengan isbal itu ya, larangan memendekkan pakaian. Dalam beberapa hadis yang termasuk analisis terhadap hadis berkaitan dengan pakaian atau celana singkrang itu ya. Itu salah satu alasannya adalah karena mungkin ini relevan. Bahwa waktunya pateklik, orang makan aja nggak bisa. Kok ada orang berpakaian mewah-mewah? Nah itu. Nah dalam konteks masyarakat Arab pada zaman itu menunjukkan kemewahan dan saya ini orang berpunya, itu ya salah satunya dengan memanjangkan pakaian. Saya kira itu bisa dipahami karena dalam konteks masyarakat Indonesia pun kita juga melihat pasangan-pasangan yang menikah itu biasanya saking panjangnya gaun yang dipakai si perempuan sampai ada yang khusus megangi buntutnya gaun itu sampai berapa meter itu ya. Nah yang dari situ lalu orang mengatakan, oh ini berkelas ini. Nah gitu. Maka kalau membaca hadis yang mengatakan bahwa pada saat itu sedang terjadi paceklik dan orang berpakaian berlebihan, sehingga Nabi Muhammad mengatakan pendekkanlah pakaianmu. Sebenarnya kita bisa memahami itu dalam konteks hari ini yang tidak terlalu sulit untuk kita carikan padanannya. Nah, sehingga pendekkanlah pakaianmu itu artinya di tengah orang nggak bisa makan, di tengah orang paceklik itu jangan bermewah-mewah, kan itu menangkapnya itu. Makositnya di situ, ilah hukumnya adalah pada larangan bermewah-mewah. Dalam situasi normal saja bermewah-mewahan itu tidak boleh memamerkan kemewahan. Apalagi bermewah-mewahan di tengah situasi pandemi seperti sekarang gitu. Nah,
Sehingga larangannya itu lebih kepada bermewah-mewah di tengah situasi yang tidak tepat. Saya kira begitu. Sedikit tambahan dari saya, Mas Yahya. Baik, mungkin Bapak Sofwan mau ada tambahan? Sedikit ya, Mas Yahya ya. Saya ini tinggal di komplek yang memang sebagian besarnya itu adalah komunitas atau orang-orang yang menyukai model-model pakaian-pakaian seperti tadi yang sudah kita bicarakan itu. Pakaian-pakaian yang menurut mereka itu dianggap syar'i, sesuai dengan ketentuan nas-nas Al-Quran gitulah. Nah, suatu hari ini ada kawan saya yang dia sering jadi imam juga, itu pakai pakaian surban begitulah kira-kira ya. Pakai surban, pakai pakaian gamis gitulah ya. Saya bilang, loh, lah kok pakaian kamu itu seperti pakaian Abu Jahal atau Abu Lahab lah gitu kan. Dia marah, ya, gitu kan. Kenapa? Karena menurut dia kok disamakan dengan pakaian Abu Jahal, kok Abu Lahab? Ini pakaian Rasulullah ya seperti ini. Saya bilang bahwa pakaian itu ya produk budaya. Kalau Abu Jahal, Abu Lahab ya pasti juga memakai pakaian seperti itu, seperti yang dipakai oleh Rasulullah seperti itu, gitu kan? Nggak mungkin lah mereka menggunakan jin, menggunakan merek-merek tertentu, celana panjang dan lain sebagainya itu. Nah, itu yang tadi sudah kita bilang bahwa pakaian itu produk budaya, karena itu menurut saya adalah sekuler. Tetapi kalau bicara soal nas-nas yang bersifat normatif, seperti yang dibahas Kang Boy sama Mbak Alimatul Kiptiah tadi, misalnya seperti surat An-Nur ayat 31. Tadi Mas Yahya sedikit menyinggung soal teori hudud atau teori batasan-batasan. Saya sepakat sebenarnya dengan yang ditulis oleh Muhammad Sahrur itu. Jadi dia menafsir makna tentang juyub, ya kan? Juyub atau al-humur, al-khimar ya, kerudung atau juyub-juyub itu maknanya ya kalau secara tekstual ada yang mengatakan itu di antara dua lubang dada atau sesuatu yang terbuka. Nah, apa yang disebut dengan juyub dalam pengertian Sahrur itu adalah juyub yang memang dia harus tertutup, tidak boleh dibuka. Makanya dia menggunakan istilah al-haddul adna atau batasan-batasan yang bersifat minimal, ada al-haddul a'la, batasan-batasan yang bersifat maksimal. Nah, bagaimana dengan misalnya mata? Bagaimana dengan hidung? Bagaimana dengan mulut? Bukankah itu juga masuk kategori juyub, gitu kan? Nah, lalu kemudian dia menggunakan dua istilah. Ada al-juyub az-zahiriyah, itu juyub yang dia tampak nyata, ya kan? Kalau hidung, mata, mulut itu kan bagian dari wajah, tanda pengenal sebagai sebuah identitas, gitu kan? Lalu yang kedua ada istilah al-juyub al-khafiyah, yaitu juyub yang dia tidak boleh diperlihatkan, tersembunyi. Nah, bagaimana menggunakan dua kategori yang diperkenalkan oleh Muhammad Sahrur ini? Sebenarnya ini adalah memberikan alternatif atau pilihan-pilihan kepada masyarakat, baik itu laki-laki maupun perempuan. Kalau misalnya dia menggunakan kategori yang pertama atau al-haddul adna tadi itu, yaitu batasan minimal, ya dia hanya menutupi bagian-bagian tertentu yang terlarang yang saya bilang juyubul khafiyah tadi itu. Apa misalnya? Payudara, mohon maaf pantat, ya kan, kemudian pusar ke bawah, gitu kan. Tapi kalau kemudian dia menggunakan yang kedua, al-juyub apa namanya? Al-haddul a'la tadi, yaitu batasan maksimal, dia menutupi keseluruhannya, kecuali kalau bahasa hadis itu madzoharo minha, yaitu kecuali apa yang tampak darinya, misalnya telapak tangan, kemudian wajah, telapak kaki. Kalau dia menutup semuanya, yaitu bertentangan dengan hududullah, bertentangan dengan batasan-batasan yang sudah ditentukan oleh Allah. Kira-kira gitu kalau bicara tentang ayat itu, gitu kan. Nah, saya pikir pilihan-pilihan itu memberikan kelonggaran, ya kan, terhadap masyarakat
mau pilih yang mana? Kira-kira seperti itu. Nah, karena itu menurut Sahrul, kalau kemudian ada orang yang berjilbab, kemudian dia juga pakai nikob, pakai cadar, dia melanggar ketentuan-ketentuan yang sudah disyariatkan oleh Tuhan itu. Saya kira itu, Mas. Terima kasih. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Ini ada yang bertanya di YouTube, bagaimana berpakaian menurut Islam yang benar. Tadi sudah dijelaskan bahwasannya untuk spesifik bagaimana bentuk pakaiannya itu tidak diatur dalam Islam, tapi Islam hanya mengatur substansi, yaitu bagaimana seseorang bisa berpakaian secara sopan, kemudian tidak terpaksa, kemudian dia merasa nyaman gitu kan. Mungkin kita langsung menuju ke sesi tanya-jawab. Mungkin dari peserta yang hadir di Zoom meeting ini bisa bertanya. Silahkan langsung saja bertanya dan menyebutkan nama terlebih dahulu. Mas, Pradana Adi Mukti. Iya. Oke. Silakan, Mas Pradana. Oke. Saya ada satu pertanyaan dan satu kayak tanggapan ya. Untuk tanggapan saya, jadi ini nyambung ke Mas Sofan tadi. Saya ingat saya pernah diceritakan oleh Bu Omi Komariah Majid, istri almarhum Cak Nur. Bu Omi pernah cerita bahwa Cak Nur itu dia kalau jilbab itu bukan aurat. Maksudnya kepala itu bukan aurat. Jadi jilbab tidak wajib untuk dia. Kalau poinnya adalah jilbab tidak wajib yang kepala. Tapi Cak Nur itu selalu menekankan secara halus tentunya bahwa batas aurat itu semacam kayak quote-unquote batas aurat ya, itu dada. Jadi konsep Cak Nur itu tidak di belahan dada. Nah, kemudian kalau saya lihat pakaian-pakaiannya Syarifah Nana, Najwa Shihab, itu saya melihat kok ada kesamaan ya. Jangan-jangan saya menduga jangan-jangan konsep Cak Nur dan Siap itu sama, mereka di dada gitu, bukan di kepala gitu. Itu satu cuma sharing untuk meneruskan Mas Sofan ya. Yang kedua, saya mungkin ini agak pertanyaan dan saya sering menemukan ini ya. Jadi saya punya beberapa teman yang mereka tidak pakai jilbab dan mereka biasa berpakaian yang terbuka, tank top dan segala macam, tapi mereka sadar bahwa cadar itu adalah hak perempuan dan mereka membela perempuan-perempuan yang bercadar atas nama hak gitu. Tapi saya kok jarang menemukan perempuan-perempuan yang bercadar itu mau membela hak perempuan lain yang berbikini gitu. Saya sering menemukan bahwa perempuan yang bercadar itu when it comes to their rights gitu, itu berkaitan dengan hak mereka memakai cadar, mereka menggunakan argumen hak. Nah, mereka melihat orang lain yang ini, mereka menggunakan argumen syariah gitu. Jadi ada double standar di situ gitu. Itu gimana? Makasih. Oh ya, oke. Ditujukan ke siapa, Mas? Pertanyaannya, Mas? Untuk karena ini terkait dengan perempuan dan pakaian perempuan, mungkin Mbak Alim kali ya. Oke. Untuk Mbak Alim, pertama tadi tentang itu aja ya, tentang refleksi atau tanggapan ya. Apakah sama anggapan atau pemahaman Cak Nur dengan Quroi Shihab yang mana menjelaskan bahwasanya juyubihinnya itu dada ke bawah, tidak termasuk ke atas gitu. Dan mungkin pertanyaan kedua, kenapa kecenderung? Oh ya, bukan saya aja. Oke. Yang kedua, tadi kenapa kok sekarang itu yang kita temukan banyak orang yang mungkin dalam tanda kutip tidak syar'i membela mereka yang mungkin cadaran gitu. Kenapa tidak sebaliknya seperti itu? Kenapa yang terjadi seperti itu di hari ini? Mungkin Bu Alim bisa menjawab pertanyaan dari Mas Pradana. Oke,
Pertama, ya saya mengamati kalau tadi dari refleksinya ya, Mbak Nana misalnya itu ya saya belum pernah sih melihat Mbak Nana pakai pakaian yang provokatif gitu ya, dalam arti yang tadi sudah disebutkan tadi ya, misalnya sangat terbuka, itu kan enggak gitu. Kalau saya sih kesopanan untuk ukuran Indonesia ya tertutup dalam arti ya kayak Mbak Nana itu sudah sekelompok banyak orang itu juga sudah mengatakan sopan untuk itu gitu ya. Nah, kemudian yang terkait dengan tadi ya, otonomi tubuh perempuan itu ya, kenapa sih ada fenomena mereka yang tidak pakai jilbab itu kok kemudian juga sering membela mereka yang pakai cadar kalau kemudian mengalami pemaksaan untuk melepasnya misalnya gitu ya. Tapi kok tidak sebaliknya, itu fenomena apa ini gini? Nah, menurut saya begini ya, karena kan kebanyakan kalau kita membaca salah satu cerita-cerita teman-teman perempuan yang mereka itu dari kelompok-kelompok moderat progresif itu, kadang-kadang kebanyakan mereka itu sudah pernah melampaui, dia pernah jadi tekstual dulu gitu. Dia sudah memahami tentang bagaimana landasan-landasan normatifnya, sehingga mungkin kayak saya itu juga akan membela ketika ada orang yang pakai cadar, dia dipaksa untuk melepas yang di tempat yang dia tidak sukai gitu. Saya akan membela dia gitu. Ya. Kenapa? Karena itu menyakitkan ketika dia merasa nyaman dengan pakai itu gitu ya. Lalu dipaksa untuk kemudian pemaksaannya itu, pemaksaan bukan dalam arti misalnya membaca bukan kayak di bandara atau di apa yang kemudian apalagi itu ditambah dengan stereotip negatif yang macam-macam gitu ya. Saya juga akan membelanya gitu ya, walaupun mungkin dalam banyak hal argumentasi legitimasi tentang pakai cadar itu saya tidak setuju gitu ya. Tetapi karena kebanyakan ya dari penelitian kami juga 61% mereka tuh eksklusif yang pakai cadar itu gitu. Lah 61% itu eksklusif berarti kan dia kan juga tidak mereka menganggap dirinya lah yang paling benar. Yang dipakai Bu Alim itu nggak syar'i karena tidak sesuai dengan kriteria-kriteria itu gitu loh. Jadi menurut saya ini sebuah pengalaman keagamaan seseorang yang kadang-kadang memang banyak mereka-mereka yang mempunyai pikiran eksklusif itu mempunyai cara berpikir bahwa dirinya adalah yang paling benar. Tetapi mereka yang inklusif itu biasanya lebih juga memahami bagaimana perasaan atau pilihan-pilihan orang lain. Seperti yang saya sampaikan tadi, saya menghargai kok para muslimah-muslimah lain untuk memilih, mengukur kesopanannya itu dengan seperti tadi ya. Karena kalau ditanya, pertanyaan saya, Islam yang dipahami oleh siapa? Gitu loh. Kalau Islam yang dipahami oleh teman-teman yang tekstual, konservatif, ya pakaian Islam itu ya yang seperti ya pada umumnya itu syar'i, kriteria syar'i itu gitu. Tetapi ketika pakaian Islam yang dipahami oleh kebanyakan orang moderat progresif itu ya itu yang biasa-biasa aja, yang kemudian nilai kesopanan seperti yang disampaikan Mas Sofan tadi ya, itu akan sangat berdialog dengan budaya yang ada gitu. Saya masih ingat dulu ketika awal-awal ikut Aisyah itu, Profesor Hamamah itu ya jilbabnya, kepalanya masih kelihatan itu. Jilbabnya kan rantang-rantang itu ya. Rambutnya masih kelihatan, itu tahun 2000-an itu ya. Nah sekarang kan beliau kan juga seperti yang kebanyakan jilbab yang sekarang ini gitu loh. Nah ini memang ada dialog budaya ya, yang kemudian terjadi terkait dengan pakaian itu gitu. Jadi menurut saya itu ya, karena itu mungkin ya kita perlu mendidik banyak orang untuk kemudian bagaimana melihat banyak perspektif gitu. Saya kemarin ketika di penelitian saya dialog dengan teman-teman yang pakai cadar itu, oke, teman-teman, boleh teman-teman itu silahkan memilih pakai cadar, tapi mungkin gini loh analoginya. Kalau mau beli tas, itu kan banyak sekali beragam tas itu ya. Itu kira-kira lebih nyaman mana dengan mengetahui banyak tas itu ketika pilihannya hanya satu. Ya, maksudnya beragam tas itu kan berarti orang moderat progresif berpikirnya kayak gini, orang ini berpikirnya kayak gini. Oke, dengan berbagai macam pengetahuan tentang kriteria syar'i menurut berbagai macam pendapat, akhirnya saya tetap akan memilih tentang cadar. Ya monggo silakan aja. Tetapi ketika itu sudah membaca berbagai banyak hal gitu. Nah, ini yang kadang-kadang kurang dilakukan atau
kurang dialami oleh teman-teman yang tadi disampaikan oleh kelompok-kelompok eksklusif itu gitu. Sementara kalau orang yang kemudian sampai memilih ya sudah saya nggak perlu pakai cadar lah, nggak perlu pakai jilbab misalnya ya tadi ya, tidak perlu menutup kepala gitu. Itu kebanyakan mereka kadang-kadang sudah membaca literatur-literatur yang dari A sampai Z-nya tadi gitu, sehingga itu ada pada pilihannya gitu. Nah itu yang kadang-kadang dialognya itu sampai di situ, dinamika tentang bagaimana cara berpikir kalau dari penelitian-penelitian yang saya alami ya itu begitu Mas Pradana. Terima kasih. Terima kasih Mbak Alim. Baik, terima kasih Mas Pradana atas pertanyaannya. Mungkin ada yang lain yang ingin ditanyakan kepada narasumber. Silahkan. Saya Mas. Monggo, silahkan perkenalkan diri. Halo, Assalamualaikum. Salam. Salam, silakan Mas Rohin. Mbak Alim, saya kapan ya? Beberapa waktu lalu sempat baca tulisannya Mbak Cecen, mungkin kenal ya? Iya, oke. Anaknya Abdul Hadi WM itu. Sopan mungkin kenal baik itu. Jadi dia ini menulis kira-kira beginilah. Jadi dia menggugah tentang aurat perempuan. Karena dia ini kan punya penyakit apa itu autoimun yang apabila tubuhnya itu kekurangan sinar matahari, itu dia akan drop, akan sakit. Ya sebetulnya ada makanan-makanan tertentu sebagai substitusi dari vitamin D atau apa itu, tetapi itu tidak bisa menjamin itu kemudian akan menyembuhkan. Jadi tetap dia harus mendapatkan sinar matahari itu. Dan untuk mendapatkan sinar matahari itu tentu saja dibutuhkan misalnya bagian-bagian tubuh yang harus terbuka, yang harus kena langsung sinar matahari. Nah, dia tidak mau mengatakan bahwa itu sebagai kebutuhan khusus, gitu loh. Tidak mau mengatakan bahwa dengan alasan dia punya kebutuhan khusus sehingga diperbolehkan untuk membuka bagian tubuhnya. Karena bagi dia potensi untuk mendapatkan penyakit seperti itu bisa dimiliki oleh siapa saja. Termasuk orang-orang yang normal yang apabila dalam batas-batas tertentu tidak mendapatkan pasokan cahaya matahari yang cukup gitulah. Nah, bagaimana ini menghadapi problem seperti ini? Nah, ini kan sama juga sesuatu yang misalnya ada orang yang mengaku terjebak dalam seorang laki-laki yang terjebak dalam tubuh perempuan, misalnya kan sama seperti itu, yang itu dia tidak kehendaki, tetapi ada problem teologis kan di situ, bahwa hal seperti itu bisa terjadi pada siapa saja dan tidak bisa dikatakan itu sebagai satu kekhususan karena bisa jadi ada orang lain yang seperti itu juga, tetapi karena norma kita yang begitu kuat, kemudian dia tidak mampu melakukan itu meskipun misalnya badannya harus menahan sakit gitu loh, karena keterjebakan atau karena potensi penyakit tertentu itu. Nah, gimana Mbak Alim? Ini pertanyaannya susah sekali ya. Jadi begini ya, mungkin ketika kita bicara tentang tubuh, tentang pakaian, dan juga tentang hubungan kita dengan Tuhan gitu ya, kan ada dua hal tadi ya. Kalau kita bicara syar'i tidak syar'i kan sering dihubungkan dengan ini halal haram dan sebagainya ya. Tapi juga ada diskusi tentang pakaian itu kan ada persoalan dinamika budaya tadi gitu ya. Menurut saya untuk ukuran-ukuran budaya muslimah Indonesia saat ini ya kalau misalnya dia misalnya ya dia harus pakai tank top karena kebutuhan matahari walaupun ke pasar, ke kampus gitu ya. Nah, itu ya secara budaya tidak banyak yang menerimanya secara budaya.
Tetapi secara teologis itu dosa atau tidak, saya pikir kita tidak bisa mengatakan dia itu dosa atau tidak dosa ya. Toh dia yang memberikan penyakit kan juga Allah misalnya kan. Nah itu kan nggak adil juga gitu. Jadi ada mungkin membedakan antara dosa sosial dengan dosa apa ya, hubungan dengan Tuhan misalnya kayak gitu. Karena memang dosa sosial itu kan berarti ada aturan-aturan, ukuran-ukuran yang itu memang secara sosiologis disepakati, gitu ya. Tetapi apakah kemudian mungkin dia dihina ataupun dibully oleh banyak muslimah-muslimah yang lain gitu ya. Mungkin secara sosiologis seperti itu, tapi apakah kita kemudian juga berhak bahwa dia kemudian nanti akan masuk neraka gitu kan? Menurut saya kita tidak bisa juga mengatakan seperti itu dengan kondisi yang kayak gitu gitu ya. Nggak tahu ini jawaban saya apakah bisa menjawab atau tidak itu untuk mencoba menghubungkan antara sesuatu yang sifatnya dosa tidak dosa dan juga bagaimana dosa-dosa menurut Tuhan ataupun dosa-dosa menurut sosial gitu. Gitu Mas Rocky, mohon maaf kalau kurang bisa menjawab. Mungkin Pak Sofan atau Pak Boy bisa membantu menjawab. Ya, mungkin ada tambahan dari Pak Sofan atau Pak Pradana Boy. Mungkin sedikit berpandangan ya. Tadi saya tertarik untuk nanggapin itu kaum yang tidak bercadar membela hak-hak mereka yang bercadar, tapi yang bercadar kok seringkali tidak membela yang tidak bercadar. Saya kira memang itu masalah pola pikir atau paradigma. Karena mereka yang bercadar itu kan sebenarnya lebih banyak didorong oleh pola pikir eksklusivisme dengan bercadar itu. Meskipun saya belakangan mulai ragu bahwa cadar itu betul-betul simbol eksklusivisme. Karena ada banyak mahasiswi ya, kalau mahasiswa bercadar itu tambah repot. Mahasiswi bercadar yang ketika ditanya itu kesadarannya bukan kesadaran religiusitas, bukan kesadaran religius, tapi kesadaran pragmatis. Nah, terus terang di kampus di mana saya mengajar, makin banyak anak-anak yang bercadar itu. Tapi kalau dilihat cadar itu pun ada yang modis juga gitu. Nah, kadang-kadang ketika diajak dialog dan dia dengan santai aja melepaskan melepaskan cadarnya. Dan dia punya alasan yang betul-betul teknis, pragmatis, sama sekali tidak ideologis. Yang itu kurang lebih samalah dengan jenggot. Makanya dulu saya sering guyon dengan Sofan termasuk ya, bahwa ada jenggot ideologis, ada jenggot modis itu. Nah, rupanya sekarang kita tidak bisa secara tergesa-gesa menyatakan semua perempuan bercadar itu adalah karena dorongan ideologis. Saya sampai batas tertentu bahkan curiga model-model jilbab yang sekarang ini disebut syar'i dan seterusnya itu tren saja itu. Karena tren maka satu saat nanti mungkin berganti juga bentuknya atau apanya gitu ya. Maka kembali kepada tesis awal saya tadi itu. Nah, karena mereka yang bercadar secara ideologis tadi itu pandangannya adalah eksklusif, maka ngapain urus orang lain kan gitu. Orang lain udah salah kok diurus kan gitu. Sehingga itu dengan mudah bisa kita pahami kenapa mereka tidak pernah berusaha untuk membela hak-hak orang lain yang berbeda. Ya kalau mereka ngerti tentang pembelaan hak orang berbeda ya nggak bakal cadaran. Menurut saya kok begitu. Cadar itu lahir dari pikirannya yang kurang benar. Nah, itu ya. Nah, kemudian itu tadi agama ini kan universal, kosmopolit. Islam maksud saya. Islam ini universal, dia lintas budaya, lintas. Sehingga kalau ada orang mengatakan yang paling syar'i itu adalah bentuknya ini, bentuknya itu, saya kok sulit menerima. Karena dalam hal yang detail, yang detail sekali apa sih? Kan kita juga kadang-kadang melihat masa hal-hal yang detail dalam konteks budaya seperti itu
harus diatur. Misalnya Prof. Syafiq Mugni itu dulu pernah ngomong dalam sebuah forum ketika saya masih mahasiswa dulu di MM. Beliau mengatakan tidak mungkin ajaran agama itu tidak mengandung bias. Tadi Sofan sudah menyinggung soal Arabisme ya. Ya, tapi saya kurang setuju kalau disebut Timur Tengah itu. Saya mengajukan istilah Barat Tengah. Karena Timur Tengah kita sholat menghadap ke barat kok. Negara yang di barat kita sebut timur itu kan ya secara metodologis dan faktual salah, sehingga orang menyebut itu kita ini ikut gaya orientalisme tapi kebalik, sehingga ada yang menyebut orientalis sungsang gitu. Nah, saya kok mengajak teman-teman untuk membuat satu pandangan bagaimana kalau kita mulai dengan kesadaran ini menyebut Barat Tengah bukan Timur Tengah itu. Ada bias memang budaya gitu. Karena kata Prof. Syafiq, makanya gambaran tentang surga itu tajri min tahtial anhar. Kenapa? Karena konteks sosiologis dan topografi alamnya, sungai itu luar biasa, sesuatu yang menakjubkan bagi orang yang hidup di padang pasir kan begitu. Sehingga tajri min tahtial anhar itu maksudnya sesuatu yang tidak pernah kalian bayangkan. Maka kalau itu dipakai untuk menggambarkan surga pada orang di Malang ya nggak menarik. Depan UMM itu ada sungai mengalir kok. Maka itu tajri min tahtial anhar itu ya UMM itu sudah surga. Prof. Syafiq itu pernah cerita kayak gitu. Maknanya itu hal yang begitu. Itu saja ada bias itu. Apalagi soal pakaian. Maka teman saya yang tadi saya kutip dalam tulisan itu, dia mengatakan itu mudah sekali untuk menyimpulkan bahwa tidak ada jilbab satu lebih syar'i daripada jilbab yang lain, kata dia. Dan kalau Anda mau keliling negara saya, Anda mungkin bingung mana menentukan yang syar'i dan mana yang bukan. Tapi dia lalu berkata, kenapa kamu kok nanya pertanyaan aneh begitu? Gitu. Lalu saya katakan, karena di negara saya sedang terjadi seperti ini. Dan dia bilang ke saya, kamu kan bisa ngomong ke masyarakat supaya mereka punya pemahaman. Saya bilang, karena saya sudah berlabel liberal, saya ngomong kayak gitu pasti nggak dipercaya. Justru kalau yang ngomong itu Anda sebagai orang Lebanon, orang akan manggut-manggut. Itu orang Lebanon ngomong kayak gitu. Nah, jadi ini maksudnya bias itu ada. Saya kira itu. Terima kasih. Saya ingin menambah yang tentang cadar ya, Mas Yahya ya. Dari penelitian yang kami lakukan itu tahun kemarin, itu yang tadi yang saya sampaikan yang eksklusif itu kan sekitar 61%. Jadi ada sekitar 40% yang sebenarnya tidak eksklusif. Bahkan kalau kita lihat motivasi pakai cadar untuk di Indonesia itu malah lebih beragam daripada di Mesir. Di Indonesia itu ada yang pakai cadar karena dia jualan cadar. Ada yang pakai cadar karena apa? Untuk menjaga hafalan Al-Qur'annya, ya kan? Ada yang pakai cadar karena wajahnya itu banyak itu jerawatnya. Jadi kalau di Indonesia itu 40% dari yang responden kami itu banyak motivasinya lebih beragam gitu daripada yang di Mesir ya gitu ya. Nah, ini bahkan yang menarik kalau di Mesir walaupun suaminya nyuruh dia lepas cadar, dia nggak akan lepas. Tapi di Indonesia kalau suaminya suruh lepas cadar itu akan lepas. Kenapa? Karena taat pada suami itu wajib, sedang pakai cadar bagi dia itu adalah kebanyakan itu adalah sunnah gitu misalnya. Tetapi kalau yang menyuruh institusi, dia nggak mau melepas. Kalau di Indonesia ya. Nah kalau di Mesir itu entah siapapun yang nyuruh institusi ataupun suami ya dia nggak mau lepas gitu. Karena memang dia itu pakai cadarnya bukan sejak tahun 2015-an. Kalau di Mesir itu banyak yang sudah lama menggunakan gitu. Kalau di Indonesia dari penelitian kami itu mereka yang pakai cadar itu setelah ISIS masuk ke Indonesia 2015, sehingga memang sangat dipengaruhi oleh video-video provokatif dari ISIS terkait dengan kewajiban cadar bagi muslimah itu gitu. Itu sih hanya tambahan aja tentang berbagai macam motivasi nikobis ya cadaris di Indonesia itu gitu. Terima kasih. Dan satu lagi ternyata kalau kemarin makanya pakai cadar biar nggak kena corona gitu ya, tapi ternyata di Temboro yang semuanya pakai cadar juga kena banyak coronanya ya, sehingga argumentasi itu juga terpatahkan oleh kasus-kasus yang sekarang marak di Magetan itu yang di mana pesantren pakai cadar juga banyak yang kena corona juga misalnya gitu. Itu aja sih. Makasih.
Oke, Pak Sofan mungkin ada tambahan? Waktunya masih ada, Mas Yahya. Mungkin bisa ditambah sekitar 15 menit lagi, Pak. Oh, 15 menit lagi ya? Ya. Ya, saya hanya ingin menambahkan sedikit ya, bahwa dari dimensi normatif, ayat-ayat nas-nas yang terkait dengan tubuh perempuan, aurat, soal jilbab, gitu ya. Saya kembali lagi kepada pendapat Muhammad Sahrul. Jadi ayat-ayat itu tadi, misalnya surat An-Nur ayat 31, kemudian Al-Ahzab ayat 59 dan sebagainya itu masuk dalam kategori ayat-ayat yang bersifat taklimat. Itu ayat-ayat yang bersifat pengajaran saja, gitu kan. Itu tadi yang saya bilang bahwa konteks ayat itu memang tidak bisa dipahami secara tekstual, secara letterlek, secara kaku. Tetapi justru itulah yang berkembang di Indonesia, gitu kan. Jadi saya ini kan kebetulan ngajar di Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Aulia di Luiliang, Bogor. Itu sebagian besar mahasiswa saya itu adalah perempuan. Hampir semuanya ya, mulai dari semester awal sampai semester akhir itu dia pakai jilbab panjang begitu, gitu kan. Jadi di Bogor itu, Jawa Barat, Bogor utamanya, itu kan termasuk salah satu zona merah intoleransi beragama. Saya ini mengajar filsafat dan metodologi studi Islam. Jadi ketika saya mengajar, itu banyak sekali teman-teman mahasiswa yang mereka literasi bacaannya itu sangat lemah sekali itu, mereka sering berargumentasi dengan argumen-argumen yang memang itu tidak didasarkan pada standar keilmuan lah. Makanya saya bilang tadi, Boy bilang, kenapa orang yang bercadar itu kok tidak memberikan pembelaan kepada orang-orang yang tidak bercadar atau tidak berjilbab? Karena standar yang dia pakai, yang mereka pakai, itu standar keimanan. Standar keimanan, dan itu sangat ideologis, ya, bukan standar keilmuan. Mereka belum tahu, ya kan, bahwa misalnya secara historis jilbab, niqab, cadar itu seperti apa pertumbuhannya, misalnya seperti itu ya. Itu sangat-sangat ideologis sekali, gitu kan. Sehingga yang mereka tahu adalah bahwa berjilbab seperti yang mereka pakai itu, ya itulah yang sesuai dengan syariat Islam. Makanya tadi Mbak Alimatul Kiptiah bilang bahwa fenomena jilbab besar itu kan fenomena baru sebenarnya. Fenomena yang belum lama kok di Indonesia ini, baru seiring dengan munculnya tren-tren ustadz-ustadz yang mungkin hanya hafal 1, 2, 3 ayat, atau hadis hafal 1, 2, 3 hadis, atau kalam-kalam ucapan-ucapan para ulama yang mereka tidak memahami secara komprehensif, secara keilmuan, bagaimana asbabul wurudnya, bagaimana asbabun nuzulnya, sehingga mereka mudah sekali memberikan stigma teologis. Kenapa mereka tidak membela orang yang tidak bercadar atau tidak membela orang yang tidak memakai jilbab? Ya karena standar yang digunakan standar keimanan, bukan standar keilmuan. Nah itulah yang sesungguhnya saya hadapi, gitu kan, termasuk juga dalam soal-soal yang terkait mata kuliah, gitu kan. Mereka tidak punya ilmunya, tapi kemudian mereka berpandangan sesuai dengan apa yang mereka dengar dari ustadz-ustadz mereka, gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua, itu tadi pengaruh budaya Arab. Saya selalu bilang bahwa Arab itu seolah-olah sudah menjadi geografi sakral buat mereka itu. Jadi kalau berislam itu tidak merujuk kepada Arab, itu rasanya kurang sah, gitu. Kurang sah. Mereka selalu bilang bahwa mereka membenturkan Barat dengan non-Muslim, itu sama halnya dengan ketika mengatakan berislam itu ya harus merujuk ke Arab, gitu kan, kira-kira seperti itu. Nah, saya kira hal yang paling penting, Mas Yahya, terkait dengan budaya-budaya Nusantara ini, itu lenyap karena persoalan-persoalan seperti ini. Itu saya bilang. Saya bilang bahwa Jepang itu menjadi modern itu mereka tidak kehilangan
kebudayaannya. Nah, tetapi Indonesia ini, ya, kalau Jepang itu maju tanpa mengorbankan tradisi dan kebudayaannya, maka seharusnya kita bangsa Indonesia ini menjadi Indonesia, bukan menjadi Barat atau menjadi Arab dengan segala kebudayaannya itu. Jadi, saya pikir itu, Mas Yahya, ya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Pak Sofan. Mungkin satu pertanyaan lagi ya. Mungkin dari perempuan yang mungkin banyak dibahas dalam kasus ini. Bisa salah satu bertanya mungkin. Silakan. Ya, Dari boleh. peserta perempuan. Akhwat-akhwat. Saya Mas Yahya. Monggo Mbak, silakan perkenalkan diri. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warahmatullahi wabarakatuh. Iis dari Bakalan. Ini ada yang menarik dari yang disampaikan oleh Pak Boy tentang bahwa mereka bercadar atau berpakaian syar'i itu bukan karena dorongan ideologis. Nah, saya di sini adalah salah satu pelaku usaha yang juga menekuni fashion muslim ya, mungkin bisa dibilang seperti itu. Dari pengamatan saya, wanita memilih aurat wanita yang ditentukan itu bukan dari jilbab, tapi yang banyak diperdebatkan itu tentang lengan. Nah, sehingga muncul bisnis baru itu manset. Nah, itu jadi dia melejit sekali. Trennya itu kurang lebih 1 tahun penuh itu manset semuanya laku keras seperti itu. Nah, kemudian saya berpikir bahwa mereka memilih bercadar atau tidak itu dari sebuah giringan opini media. Jangan di-mute, Mbak Iis, suaranya jangan di-mute itu. Ke-mute sendiri, Bu, maaf. Jadi saya lanjutkan. Tahun 2014 mulai saya masuk kuliah itu, halo, apa kedengeran suara saya? Kedengeran, Mbak, kedengeran. Langsung lanjut. Ya. Pada tahun 2014 saya masuk kuliah itu lagi booming-boomingnya giringan opini tentang nikah muda dan cadar. Itu baru masuk di media. Yang di situ Instagram baru booming, Bu. Nah, jadi disitulah muncul pakaian-pakaian syar'i dan lain sebagainya. Saya menganggap bahwa wanita kan memiliki otoritas tubuh mereka sendiri supaya mereka terlihat cantik, supaya mereka terlihat menarik di depan orang lain. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah apakah salah jika wanita itu memilih sendiri, entah itu dari dorongan ideologis atau yang lain, yang penting dia itu ingin menunjukkan bahwa ini loh saya muslim, saya hanya ingin menunjukkan identitas saya sebagai muslim, terlepas dari saya berpakaian syar'i, cadar atau lain sebagainya. Itu Bu, monggo. Terima kasih. Monggo langsung dijawab. Tadi ke Pak Boy ya, Mbak ya? Silakan Pak Boy dulu. Baik. Ya. Kalau pertanyaannya salah, sama sekali tidak salah. Jadi mau bercadar atau mengikuti tren atau enggak, saya kira tidak ada kesalahan dia tidak bersalah, tidak ada yang dilanggar. Yang dilanggar itu adalah ketika menganggap bahwa model pakaian ini sebagai yang paling benar dan orang lain yang kebetulan sedikit berbeda dianggap tidak benar. Jadi kesalahannya itu pada poin itu, gitu ya. Seperti yang saya katakan bahwa di dalam artikel ya, ada banyak orang berpakaian itu untuk menunjukkan kelas sosialnya. Maka ketika tujuannya adalah untuk menunjukkan kelas sosial, kemudian dia bukan dipamerkan ya, tapi intinya tujuannya bukan 3 hal tadi yang saya kutip di awal, yaitu penutup aurat, perhiasan dan pelindung, tapi lebih sebagai media untuk menyombongkan diri, maka kesalahannya pada posisi itu. Sehingga saya tidak mengatakan bahwa bercadar itu itu terserah mereka. Seperti persis disampaikan Mbak Is tadi itu kan perempuan punya otoritas untuk menentukan cantik menurut dirinya, pakaiannya bagaimana. Itu pada level individu tidak ada masalah. Nah, cuma begitu melihat orang lain yang berbeda,
lalu mengatakan itu tidak syar'i, nah pada posisi itulah saya kira agak problematik. Nah, itu. Saya kira itu singkat dari saya. Oke, saya juga ingin menambahkan ya. Jadi pakai apa tadi? Mindset. Mindset itu ya. Itu kan kalau menurut saya ya, itu kan dalam Al-Qur'annya itu kan yang kecuali yang biasa nampak ya. Kalau mungkin di culture Indonesia itu tak lengan ini biasa nampak, kenapa kemudian harus di apa ya? Kita cari banyak hal untuk menutup-nutupi misalnya ya. Ya, apalagi ini tropis ya. Kita tuh kan di daerah tropis itu. Aku bayangin kalau semuanya ketutup itu ya gimana? Keringetnya itu kan jadi nggak karuan juga gitu kan. Jadi kadang-kadang beda loh dengan di Arab ya. Di Arab itu bukan tropis, di sana tuh nggak pernah berkeringat itu walaupun kita mau pakai baju yang ambiang-ambiang atau apa gitu ya. Jadi kadang-kadang faktor geografis itu juga kurang diperhatikan ya terkait dengan konteks pakaian itu gitu. Nah, tapi kalau dia itu kan sudah memilih ya untuk memakai seperti itu, apa yang ada yang salah nggak? Ya nggak ada yang salah. Tetapi menurut saya sebelum memilih itu mungkin perlu selancar dulu dengan pendapat-pendapat yang lain. Jadi kayak analogi saya tadi loh, kalau mau beli tas, kamu sudah bisa banyak memilih ragam tas. Walaupun nanti akhirnya tetap memilih tas yang putih itu ketika mau misalnya ya, ketika mau masuk toko, wah tas putih itu bagus sekali deh gitu kan. Tapi biasanya sebelum masuk ke situ kan kita akan melihat tas-tas yang lain-lain dulu. Walaupun akhirnya ke tas yang itu. Nah itu nanti kalau kita punya sikap bagaimana memahami pendapat orang lain dulu, gitu ya, itu nanti insya Allah apa yang dikhawatirkan Pak Boy tadi tidak akan terjadi, yaitu eksklusif yang menganggap diri kita paling benar gitu. Nah itu yang menurut saya silahkan para perempuan tuh mau memilih pendapat yang seperti apa, tetapi saya sarankan untuk menguatkan pilihannya itu dengan segala konsekuensinya, itu juga diselancar dengan pikiran-pikiran yang lain. Sehingga apa yang kita pilih itu kita akan merasa nyaman ya. Oh saya setelah melalui pemikiran ini, saya firm dengan di sini deh, saya tetap mau pakai cadar deh, ya enggak apa-apa gitu. Kalau menurut saya loh ya. Cuma kan gini, loh, tapi kemudian bagaimana sih tentang cadar itu yang dipahami oleh persyarikatan, oleh Aisyah, oleh Islam berkemajuan? Kan itu kemudian akhirnya ke sana. Ya berhak dong menurut saya Aisyah menentukan cara berpakaiannya secara organisatoris untuk dengan pertimbangan-pertimbangan tadi ya, dengan segala pertimbangan kesopanan, kepatutan, dan kemudian juga geografis dan sebagainya gitu kan. Jadi ya mereka menurut saya juga nggak bisa juga kalau kemudian misalnya Aisyah Muhammadiyah sudah menentukan pilihan cara berislamnya itu dengan membuka wajah, itu lalu kemudian mengatakan Aisyah Muhammadiyah itu tidak syar'i, saya pikir ya juga kita perlu diskusi dulu gitu. Karena perdebatan syar'i tidaknya kan tadi banyak hal ya. Ya, kalau saya sih ya syar'i itu ya yang sesuai dengan maqasid syariah ya, yaitu sebagaimana apa sih sebenarnya substansi daripada ketika Allah itu menurunkan tentang An-Nur 31 dan juga Al-Ahzab 59 dan juga ayat yang lain gitu. Sehingga perlu kita gali ke sana gitu. Jadi itu Mbak, silakan aja mau pilih yang mana, tapi ketika memilih itu harus pakai referensi. Referensinya termasuk pikiran-pikiran yang lainnya gitu. Itu, makasih. Mungkin Pak Sofan mau menambahi? Atau cukup Pak Sofan? Pak Sofyan di mute, masih di mute itu suaranya. Masih di mute suaranya. Oke. Topan itu kalau dibuka langsung kresek-kresek ya. Itu HP-mu ada apanya? Monggo Pak Sofan. Monggo Pak kresek. Pak. Halo. Halo. Ya. Halo. Ya, silakan sudah kedengar Pak Mak. Ya. Oh, sudah terdengar ya. Sudah. Ya. Jadi menanggapi tadi pertanyaan itu, ya,
Saya belum menanggapi ini tadi, siapa? Adi Pradana ya? Siapa Pradana? Ya, Pradana Adi ya? Sepanjang yang saya baca dari karya-karya Cak Nur atau Quraish Shihab ya, yang terkait dengan jilbab, ya, beliau berdua poinnya sama. Memang tidak mewajibkan jilbab. Makanya Mbak Nadia itu kan nggak pernah pakai jilbab. Itu. Bu Omi Komaria Majid itu nggak pakai jilbab. Najwa Shihab juga nggak pakai jilbab. Nah itu seperti yang tadi kita bincang bersama di awal-awal tadi, bahwa kepala itu bukan salah satu yang ditutup gitu kan. Jadi banyak pendapat dari berbagai para ulama gitu kan. Dan itu saya pikir sah-sah saja. Tetapi yang ingin saya tekankan di sini bahwa perbincangan soal jilbab, soal hijab ya kan, dengan segala maksud dan tujuannya tadi, apakah mereka itu benar-benar memakai itu karena ingin memenuhi tuntutan syariat Islam, atau karena dengan tujuan-tujuan yang lain non-ideologis, seperti yang tadi ditanyakan oleh mbaknya yang dari Madura tadi, ada kepentingan ekonomi, atau ada kepentingan politik. Saya bilang kepentingan politik itu karena kalau sudah masuk era politik elektoral, itu wanita-wanita yang jadi calon legislatif yang tadinya tidak berjilbab, berhijab itu bisa berhijab. Ya. Supaya apa? Untuk mencari perhatian dari para konstituen, dari para pemilih itu ya, supaya tujuan-tujuan politiknya itu tercapai. Makanya saya bilang diskursus mengenai perempuan dan hijab dan jilbab itu dalam ruang-ruang publik itu susah dihindari, tidak terkait dengan persoalan-persoalan politik, termasuk model-model penerapan syariat di sejumlah daerah ya, atau di sejumlah wilayah di Indonesia itu pasti bernuansa politik ya kan. Karena itu ini menjadi multi kompleks lah ya, multi kompleks. Tapi satu hal yang perlu saya tekankan bahwa itu semuanya persoalan-persoalan seperti itu memang harus dikontekstualisasikan sesuai dengan budaya-budaya keindonesiaan. Sehingga kita ini jangan sampai ke Arab-Araban lagi. Saya pikir kita ini mundur sekarang ini ya. Kalau kemudian kita jadikan masa lalu yang sudah berlangsung 15 abad yang lalu itu untuk mengontrol kekinian, mengontrol hari ini, mengontrol perubahan hari ini, saya pikir itu malah justru terjadi kemunduran gitu kan, sehingga dinamika keilmuan tidak akan bisa berkembang dengan baik kan. Nah saya pikir untuk menghadapi hal-hal seperti itu ya kan, ini kan bagian dari strategi kelompok-kelompok tertentu untuk menerapkan syariat Islam ini pikiran saya. Makanya kalau kelompok-kelompok moderat, kelompok-kelompok progresif seperti Mas Pradana Boy ini, seperti Mbak Alimatul Kiptia yang mewakili kelompok kaum Hawa, kalau kita tidak mengimbangi pikiran-pikiran mereka yang sangat ideologis, politis, ya kan? Saya pikir kita akan kalah, gitu kan? Jadi maraknya kelompok-kelompok ideologis itu, ya kan? Itu bukan karena jumlah mereka banyak, tapi karena kelompok-kelompok progresif moderat seperti kita ini banyak diem. Ya, makanya dibutuhkan orang seperti Mas Pradana yang sering menulis, sering dakwah ke sana kemari, gitu kan? Karena di Malang Mas Pradana ini keliling dakwahnya tiap hari apa begitu di lingkungan Muhammadiyah, gitu kan? Supaya juga menghilangkan stigma liberalnya itu. Oke, saya pikir itu Mas Yahya. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk para pembicara, Pak Pradana, Bu Alimatul Kiptiah, dan Bapak Sofwan. Jadi inti dari pembicaraan kita itu sebenarnya perdebatan yang terjadi, yang kita hadapi sekarang itu tidak lepas dari penafsiran-penafsiran teks yang ada dalam khazanah Islam, yaitu Al-Quran dan Hadis. Jadi mungkin perdebatan ini terjadi karena rasa eksklusivisme ya, tidak mau menerima pendapat orang lain, atau selain eksklusivisme yaitu soal referensi. Ya mungkin beberapa kelompok itu menganggap bahwasannya referensi yang ditunjukkan oleh ustadz-ustadz mereka itu referensi yang paling benar,
sehingga ketika melihat orang itu membawa referensi lain, mereka merasa terserang secara ideologis, secara agama, sehingga akan terjadi semacam meliberal-liberalkan dan lain sebagainya. Kemudian permasalahan yang terjadi, yang kita hadapi sekarang itu mungkin sebenarnya orang-orang Islam itu sudah tahu bahwasanya banyak pendapat yang berbeda dari ulama fikih, ulama tafsir. Tapi mungkin dari ustadz-ustadz mereka atau panutan mereka memberitahukan bahwa ini loh salah, ini tidak sesuai dengan sunnah, ini tidak sesuai dengan tuntunan Nabi, sehingga mereka merasa eksklusif dan tidak menerima pendapat lain. Dalam kasus ini seperti ukuran syar'i tidaknya ini kan juga tidak lepas dari perdebatan dan pandangan, sehingga ketika kita mengajukan referensi yang banyak, yaitu ditinjau dari pendekatan bayani, burhani, dan mungkin irfani, akan menghasilkan makosid atau intisari yang berbeda mungkin ya. Jadi mana ketika syar'i itu diartikan atau dikontekstualisasikan dalam berbagai situasi di dunia Islam, yaitu hanya mengatur tentang substansi, yaitu pertama sopan, kemudian nyaman, kemudian tidak ada paksaan, dan mungkin aman ketika dipakai dalam situasi tertentu, tidak merujuk kepada model atau jenis busana tertentu. Itu dari diskusi dari saya. Terima kasih semuanya sudah bergabung di diskusi ini. Saya tutup diskusi ini dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wa akhiran aqulu lakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Yahya. Sami-sami.